Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Bertemu lagi di Renungan Harian Gesia Sword Indonesia Ministry. Dan pada pagi hari ini, renungan yang akan saya sampaikan berjudul Pompa Dorong. Firman Tuhan saya ambil dari Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus padamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi pada saat saya baru pindah ke rumah yang saat ini saya tempati. Permasalahan awal yang saya alami adalah air di kamar mandi kami di lantai 3 itu sangat kecil sekali, keluarnya sangat kecil, sehingga pada saat menggunakan shower untuk mandi itu tidak nyaman sekali. Padahal itu adalah kamar mandi utama yang akan sering kita gunakan. Sementara itu di kamar mandi di lantai 1 justru yang tempat yang jarang sekali kami beraktivitas. Di sana debit airnya cukup kencang gitu. Pada akhirnya saya cek, dan setelah saya cari tahu ke toren di atas, ternyata toren yang digunakan itu bukan toren dengan kapasitas yang besar. Kapasitasnya tidak mencapai 1000 liter. Dan ternyata pipa yang digunakan juga hanya pipa 3/4 in saja. Maka saya mengambil kesimpulan, ya tidak heran ketika di lantai 3 itu airnya sangat kecil, sementara di lantai 1 itu sangat kencang, karena memang dengan model yang seperti ini, dengan toren dengan kapasitas yang kurang dari 1000 liter dan pipa hanya 3/4 inch, itu hanya menggunakan gaya gravitasi saja. Dan setelah saya mencari tahu, memang ada 2 pilihan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Yang pertama adalah memasang pompa dorong. Dan yang kedua, bisa saja mengganti toren dengan kapasitas yang lebih besar, dan kemudian selain itu dipasang agak sedikit lebih tinggi, dan setelah itu saya harus memperbesar juga ukuran pipanya. Dan itu artinya saya harus mengganti seluruh jaringan pipa saluran air di rumah saya. Kedua opsi itu punya konsekuensinya masing-masing gitu. Opsi yang pertama dengan pompa dorong, ya artinya saya mengandalkan listrik gitu kan, untuk bisa mendapatkan debit air yang cukup kencang gitu, karena menggunakan pompa. Dan artinya ya ada listrik yang harus digunakan, mungkin juga tagihan listrik agak sedikit bertambah gitu kan. Atau opsi yang kedua, yang tadi menambah kapasitas toren, mengganti jaringan saluran air di rumah, itu lebih luar biasa lagi. Selain effortnya besar, biayanya juga jauh lebih besar gitu. Dan setelah dicoba juga mungkin belum tentu hasilnya maksimal seperti yang kita harapkan gitu. Nah, pada akhirnya saya menggunakan opsi yang pertama, yaitu saya pasang pompa dorong. Dan saat ini debit air yang saya harapkan di lantai 3 dan di lantai 2 itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, kencang dan nyaman untuk digunakan untuk mandi. Nah, saudara, hal ini tidak berbeda dengan kehidupan kerohanian kita, berbicara hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita merasa lemah, letih, lesu, artinya kita tidak memiliki pompa dorong, atau wadah dan pipa saluran yang kita miliki mungkin sangat kecil. Memang harus ada upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan air yang kencang, dan tentunya pasti ada harga yang harus dibayar. Namun apa yang kita harapkan? Untuk mandi menggunakan air yang kecil itu sangat tidak nyaman, tidak puas. Apakah kita mau hidup kita seperti itu? Membuat orang lain tidak nyaman dan tidak puas dengan kehadiran kita sebagai anak Tuhan. Mari kita upayakan hal ini, saudara. Jangan berharap orang lain yang melakukan hal ini bagi kita. Karena ingat, ini adalah rumah kita sendiri. Saya harus mengupayakan sendiri agar saya bisa memasang pompa dorong di rumah saya, karena itu memang rumah saya, milik saya yang harus bertanggung jawab. Dan sama dengan kehidupan kita sendirilah yang harus bertanggung jawab.
Ada harga yang memang harus kita bayar. Apa harganya? Dengan selalu kita haus dan lapar kepada Tuhan. Mengenyangkan diri kita dengan firman Tuhan. Kita harus senantiasa haus dan lapar kepada Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus ingat kepada Tuhan terlebih dahulu. Sampai dengan hal terkecil dalam kehidupan kita sekalipun, yang mungkin menurut pandangan kita bisa lakukan itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi saya mau ingatkan saudara, kalaupun kita bisa lakukan itu dengan kekuatan kita, jika Tuhan tidak mengizinkan, hal itu tidak akan terjadi. Mari, setiap kita pada pagi hari ini, kita dorong diri kita sendiri untuk hidup dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi orang lain. Pemazmur Daud saat berada di tengah padang gurun Yehuda dan melihat keadaan sekelilingnya, yang ia ingat adalah Tuhan. Bagaimana ia mendorong dirinya untuk senantiasa haus dan lapar dengan Tuhan. Mari kita teladani sikap pemazmur Daud yang selalu ingin melekat dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini apabila kami mengalami kelemahan, letih, lesu, atau kami mungkin capek dengan semua keadaan di sekitar kehidupan kami, Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami bisa mendorong diri kami sendiri. Tuhan, berikan rasa haus dan lapar senantiasa di dalam hati kami untuk kami boleh terus mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi orang lain. Mampukan kami melakukan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, dan persiapkan pompa dorong Anda agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.